Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zahra Aprilia Zalfa, and today I want to do a mid test for interpreting Priyanka Chopra videos, and so that let's get to the video. Everyone, I'm gonna just keep it here. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Jadi selamat siang semuanya. Dia Ava, dia berusia 16 tahun, usia di mana seorang gadis seharusnya menikmati kepolosan mereka dan menikmati masa mudanya. Tetapi dia di usia yang masih sangat belia ini sudah paham tentang pentingnya menjadi suara bagi teman-temannya dan mengadvokasi para gadis-gadis muda dan wanita di seluruh dunia yang mungkin tidak punya kesempatan seperti kita yang bisa duduk di sini. Jadi menerima penghormatan dari pahlawan seperti dia membuat ini menjadi lebih luar biasa. Jadi terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Selamat siang dan terima kasih. Saya sangat beruntung dan terhormat bisa berbagi siang ini dengan Anda semua. Dan para wanita yang luar biasa yang dapat penghargaan hari ini. Saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda semua, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan 50 wanita yang telah dimasukkan ke dalam laporan. Pencapaian Anda tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga banyak orang lain untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih baik, dan membuat perubahan dimanapun kami bisa. Jadi saya sangat bangga bisa berdiri di samping Anda semua. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Jadi, dalam hidup, Anda pasti tahu ada saat-saat di mana Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri. Gimana saya bisa sampai di sini? Seperti mengapa saya berdiri di sini? Nah, ini jelas merupakan salah satu momen bagi saya, dan saya akan menceritakan kembali dari awal, dari asal saya. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa. Orang tua luar biasa yang bertugas sebagai dokter di Angkatan Darat India. Saya adalah anak pertama dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya sangat bangga dan bahagia 99%. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal.
But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. Oke, sedikit melebih-lebihkan pencapaian pribadi diperbolehkan kan? Bukan kan begitu? Saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian dan bahkan tidak ada yang berubah bagi saya. Kami berdua diberi kesempatan yang sama dan saya ingin menekankan hal ini. Saya ingin benar-benar menekankan hal ini kepada Anda karena saya rasa tidak banyak orang yang memahami bahwa kesetaraan mungkin terlihat sangat normal. Tetapi di tempat saya berasal, India, dan mungkin beberapa negara berkembang di seluruh dunia, hal ini seringkali menjadi pengecualian. Hal ini sebenarnya merupakan suatu keistimewaan. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously, very seriously. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai mengajak saya melakukan kunjungan dengan klinik keliling ke komunitas yang sedang berkembang di sekitar atau desa-desa di sekitar kota tempat tinggal kami yang bernama Bareilly. Kami berada di dalam ambulan dan orang tua saya akan memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang yang kurang mampu. Pekerjaan saya pada usia 8 tahun adalah asisten apoteker, jadi saya akan menghitung semua obat dan memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya kepada pasien. Saya benar-benar melakukan pekerjaan saya dengan sangat serius. Tetapi semakin sering saya melakukan pekerjaan ini, semakin saya mulai memperhatikan hal-hal sederhana yang membedakan anak laki-laki dan perempuan, atau bahkan pria dan wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights, such as healthcare, were denied just because they were women. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Misalnya, anak perempuan yang ditarik keluar dari sekolah ketika mereka mencapai masa puber karena mereka dianggap siap untuk menikah dan memiliki anak, yaitu pada usia sekitar 12 dan 13 tahun. Sementara anak laki-laki masih menikmati masa kecil mereka, atau hak-hak dasar manusia seperti perawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Sebut saja ini menjadi pemicu nomor 1 bagi saya. Maju beberapa tahun dan banyak pemicu di antaranya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable
in the entertainment business. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Seperti produser sutradara misalnya. Di awal karir saya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan persyaratan yang konyol atau gaji yang sangat rendah di filmnya, dia akan menggantikan saya, karena perempuan dapat diganti dalam bisnis hiburan. Itu adalah hal yang berkesan, membuat saya memutuskan untuk membuat diri saya tidak tergantikan. Tetapi saya pikir apa yang benar-benar menggerakkan hati saya dan pada akhirnya membuat saya menciptakan Yayasan Priyanka Chopra untuk Kesehatan dan Pendidikan. Dan pada saat yang sama, bermitra dengan UNICEF adalah sebuah pertemuan dengan anak perempuan asisten rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. Sekitar 12 tahun yang lalu, suatu hari saya pulang dari lokasi syuting lebih awal dan dia sedang duduk di perpustakaan saya sambil membaca buku. Dia mungkin berusia 8 atau 9 tahun. Saya tahu dia suka membaca. Jadi saya bertanya padanya, saya seperti ini. Maksud saya, ini hari kerja. Jadi, mengapa kamu tidak sekolah? Dan dia berkata, oh, saya tidak sekolah lagi. Jadi saya bertanya kepada ibunya dan saya berkata, mengapa dia tidak sekolah? Dan ternyata ibunya berkata bahwa keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia dan saudara laki-lakinya. Jadi mereka memilih anak laki-laki saja yang sekolah dengan alasan bahwa pada akhirnya dia akan menikah dan sekolah itu dianggap hanya membuang-buang uang. I was completely blown and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn because education is a basic human right. Saya benar-benar terkejut dan itu membuat saya shock. Akhirnya saya memutuskan untuk menanggung biaya pendidikannya agar ia dapat terus belajar. Karena pendidikan adalah hak asasi manusia. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. Dan kebutuhan yang sangat besar terutama di zaman sekarang ini. Sejak saat itu saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan sebanyak mungkin anak dengan cara apapun, baik itu besar maupun kecil, yang dapat saya kontribusikan. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Ada sebuah kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini dan saya pikir itu benar-benar tepat untuk mengatakannya, untuk menjelaskan apa yang ingin saya katakan hari ini. Tangan yang mengayunkan buayan, sang pencipta, ibu masa depan seorang wanita, membentuk takdir peradaban. Demikianlah ironi nasib yang tragis bahwa ciptaan yang indah seperti anak perempuan saat ini menjadi salah satu keprihatinan terbesar yang dihadapi umat manusia. Girls have the power to change the world.
It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades. I'm just gonna give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write compared to 10 million boys. Primary school, it's the beginning of our future. Anak perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ini adalah fakta. Namun, hari ini anak perempuan lebih mungkin dibandingkan anak laki-laki untuk tidak pernah menginjakan kaki di ruang kelas. Terlepas dari semua upaya dan kemajuan yang telah dicapai selama 2 dekade terakhir, lebih dari yang akan saya berikan kepada Anda, lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar tidak akan pernah belajar membaca dan menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki sekolah dasar. Ini adalah awal dari masa depan kita. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. Selama 11 tahun terakhir, saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama para korban dari penyintas pernikahan anak, pengungsian, perang, kekerasan seksual. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagi saya itulah yang menjadi bahan bakar bagi semangat saya. Alasan mengapa saya sangat berkomitmen pada tujuan ini, dan dari situlah semangat saya berasal. Karena saya tahu bahwa pendidikan anak perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, tetapi juga masyarakat dan ekonomi. Sebagai hasil dari pendidikannya, kita semua menjadi lebih baik. Sederhana itu. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Sebagai entertainer dan seorang influencer yang duduk di ruangan ini, saya merasa bahwa itu adalah tanggung jawab sosial kita untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara. Itulah sebabnya saya memuji setiap wanita di ruangan ini karena telah menjadi seorang jagoan. For using your platform and your voice to contribute to change and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Karena telah menggunakan platform dan suara Anda untuk berkontribusi pada perubahan dan memastikan bahwa tidak ada satu generasi pun yang hilang selama kita masih hidup. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah mendorong saya dan kita semua di ruangan ini untuk terus maju dan berjuang. Terima kasih banyak. And that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.